Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Digitize 101. Kali ini kita akan membahas tentang iPad Air 2, tablet yang mungkin sudah Anda kenal sejak lama. iPad Air 2 masih bertahan dan menjadi perbincangan di tahun 2024, mulai dari publik figur yang menjual barang ini dengan harga murah, hingga skeptisnya orang-orang terhadap iPad ini. Mari kita lihat apa yang membuatnya menjadi perbincangan yang istimewa. Beberapa saat lalu, media sedang ramai-ramainya karena ada seorang publik figur bernama Baim Wong yang ingin menjual iPad bekas dengan harga murah secara besar-besaran. Sepertinya Baim Wong mengimpor iPad bekas tersebut dari negara lain. Jika melihat dari video ini yang menampilkan iPad tersebut, kemungkinan besar iPad yang dipegang oleh Baim Wong itu merupakan iPad ini. Tampilannya identik sama dengan area hitam di bagian belakang iPad ini, dan harga yang dikatakan sebagai iPad 1 jutaan mengerucut pada iPad Air 2 ini. Dalam video ini kita akan membahas mengapa iPad ini sekarang bisa sangat murah sekali. Karena seperti yang kita ketahui, iPad merupakan device portable high-end dari Apple yang biasanya selalu mematok harga di kelas premium. Dan kemudian dengan harganya yang murah ini, apakah iPad Air 2 ini masih layak digunakan pada saat ini? Atau apakah ini semua merupakan pembodohan kepada orang-orang yang menginginkan iPad dengan harga 1 jutaan? iPad Air 2 ini adalah iPad keluaran tahun 2014, 10 tahun lalu dan masih bisa digunakan hingga tahun ini di 2024, yang dimana genap berusia 10 tahun. Satu kata untuk iPad ini adalah sangat durable sekali, bisa melewati masa yang cukup lama yaitu 10 tahun. Di mana mungkin kompetitor tablet Android yang keluar di tahun yang sama sudah punah dari muka bumi ini. Berarti untuk durabilitas ini good job banget Apple. Dan kemudian softwarenya, ini dulu iPad Air 2 keluar dengan iOS 8, sama seperti yang digunakan oleh iPhone 6s. Dan yang mengejutkan lagi, iPad ini masih support hingga era iPad OS. Bukan iOS lagi ya, karena ini sistem operasinya sekarang berbeda dari iOS yang ada pada iPhone. iPad OS ini sebenarnya iOS dengan flavor tablet dengan layout tampilan yang berbeda. Pada beberapa kondisi lebih mirip dengan macOS, contohnya pada docking aplikasi di bagian bawah ini. Melewati beberapa versi iOS hingga sekarang pada iPad OS 15 membuktikan bahwa Apple sangat memperhatikan sekali dengan line-up dari iPad seri Air ini. Tapi sayangnya, pada iPad OS 16 dan 17, iPad ini udah nggak dapat support lagi dari Apple untuk upgrade ke sistem operasi tersebut, karena batasan pada hardware-nya yang sudah tidak mumpuni lagi. Jangankan iPad OS 17, ini di iPad OS 15 saja udah terasa lemotnya. Ntar kita cobain sama-sama. Oke, mungkin kita bahas dari yang bagus-bagusnya dulu dari iPad ini. Yang pertama layarnya, ini merupakan layar retina berukuran 9,5 inch dengan resolusi 2048 x 1536 pixel, memberikan tampilan yang tajam dengan 264 pixel per inch. Menurut aku pribadi di iPad Air 2 ini, yang menjadi selling point andalannya adalah di layarnya ini. Ini benar-benar masih bagus banget untuk di tahun 2024. Dan layarnya ini berbeda dari iPad seri biasa seperti iPad Gen 6 atau Gen 7, di mana layarnya ini udah full laminated. Jadi layarnya itu kelihatan tanpa ada batasan dengan kaca depannya. Ini membuat pengalaman saat kita berinteraksi dengan layar ini menjadi lebih nyaman. Kemudian ini kecerahannya juga udah lumayan. Kalau dipakai di luar ruangan juga oke, asal nggak langsung direct di bawah sinar matahari. Untuk layarnya, seperti ini, aku ragu untuk bisa kalian dapatkan pada tablet Android di harga 1 jutaan. Jadi ini merupakan kelebihan dari iPad Air 2 ini. Kemudian untuk speakernya, untuk iPad Air 2 ini, dia memiliki 2 speaker di bagian bawah ya. Sayangnya belum kuat speaker seperti di iPad baru. Jadi kalau kalian nonton di mode landscape, audionya ini terasa keras di bagian kanan telinga aja. Untuk kualitasnya, seperti kualitas speaker Apple pada umumnya, di iPhone, MacBook, dan juga iPad masih menjadi yang terbaik di kelasnya. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi rata-rata laptop Windows, HP Android, dan tablet Android kalah di bagian ini dibandingkan dengan produk-produk keluaran Apple.
Kemudian iPad Air 2 ini tetap terlihat modern dan tidak ketinggalan zaman. Keseluruhan desainnya hingga saat ini masih digunakan di line-up iPad standar seperti iPad 9. Yang berbeda adalah ciri khas iPad Air 2 yang memiliki bagian hitam di belakang yang kegunaannya untuk antena signal reseptor. Dan juga iPad Air 2 ini ringan dan mudah dibawa, cocok untuk pengguna yang selalu berpergian. iPad Air 2 ini memiliki desain ramping yang tetap terlihat elegan. Dengan ketebalannya yang hanya 6,1 mm, kalian bisa dengan mudah membawanya kemana saja. Material aluminium pada bagian belakang memberikan kesan premium dan meskipun sudah bertahun-tahun, estetika keseluruhannya tetap relevan di saat ini. Kemudian kualitas dari audionya. Untuk kalian yang memiliki headset atau headphone menggunakan kabel dengan colokan audio jack 3,5, kualitas dari audio processing unit atau amplifiernya lah di iPad ini. Kualitasnya itu mantap banget. Udah nggak akan bisa kalian dapatkan di HP dan tablet 2 jutaan. Ini aku cobain pakai headset Sony biasa. Kualitas suaranya ini enak banget. Mulai dari clarity-nya, separasinya, dan kualitas audio keseluruhannya. Ya ampun, one of the best sih buat kalian betah dengerin lagu lama-lama. Untuk kamera depan dan belakang juga masih oke ya. Kalau kalian video call dengan teman-teman yang pakai laptop 5 jutaan, kualitas kamera ini masih jauh lebih baik apalagi dengan mikrofonnya yang berkualitas bagus pula. Pas banget buat meeting online. Ya, intinya yang bagus-bagus dari iPad ini adalah kualitas dari masing-masing komponennya seperti layar, speaker, kamera, touch panelnya yang akurat dan responsif, dan hal-hal kecil lainnya yang berkualitas khas premium device. Kemudian kita beralih ke hal-hal yang mungkin menjadi alasan kalian untuk tidak memilih iPad ini. Umur memang nggak bisa bohong, prosesor iPad ini udah kurang relevan dengan software-software, baik OS maupun aplikasi-aplikasi dari Apple Store. Di dalam iPad Air 2, kita punya chip Apple A8X. Prosesor ini merupakan line-up prosesor sama yang dimiliki oleh iPhone 6. Hanya saja ini varian yang ada X-nya. Jadi prosesor ini hanya digunakan khusus pada iPad Air 2 saja. Untuk performanya, Apple mengklaim bahwa prosesor A8X 40% lebih cepat dibandingkan A8 biasa yang terdapat pada iPhone 6. Jadi mungkin logikanya kalau dibandingkan dengan chip yang ada pada iPhone, prosesor A8X milik iPad Air 2 ini setara dengan performa antara chip yang ada pada iPhone 7 atau yang ada pada iPhone 8. Tapi kalau aku rasa secara langsung dibandingkan dengan iPhone 8, iPad Air 2 ini sedikit lebih lemot. Saat aku mencoba membuka berbagai macam aplikasi, terasa bahwa chip A8X ini sudah mulai kewalahan. Aplikasi tidak langsung terbuka dalam hitungan milisecond, tetapi seperti membutuhkan nafas tambahan pada 2 detik sampai 3 detik. Kemudian yang menjadi kekurangan pada iPad ini adalah baterainya. Untuk unit ini, kita tidak bisa melihat persentase health dari baterainya. Aku kurang tahu semua iPad atau iPad Air 2 dengan iPad OS 15 ini aja yang nggak bisa lihat persentase baterai health-nya di pengaturan. Untuk iPad ini, baterainya udah boros banget. Mungkin screen on time-nya hanya ada pada 2 jam lebih aja. Nggak sampai 4 atau bahkan 5 jam udah habis. Jadi harus bawa charger terus buat memastikan iPad ini memiliki daya untuk kita berpergian. Kemudian untuk charging speed-nya, ini lama sekali, butuh berjam-jam baru bisa sampai 100%. Aku udah cobain pakai beberapa charger dan ternyata hasilnya sama aja. Karena charging speed-nya ini di limit di watt tertentu. Aku cobain pakai charger mulai dari yang 20 watt sampai yang 65 watt, hasilnya sama aja. Butuh berjam-jam lamanya untuk bisa penuh sampai ke 100%. Ini lumayan menjadi downside di iPad ini ya, padahal kan ini device portable. Ya, kalau kita harus colok charger terus, ya jadinya nggak portable dong. Dan yang terakhir adalah sistem operasinya. Walaupun sudah bisa sampai ke iPad OS 15, tetapi beberapa aplikasi umum sudah tidak bisa berjalan di iPad OS 15 ini lagi. Contohnya adalah Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint yang tergabung pada aplikasi Microsoft 365. Ini membuat kesal sih, soalnya kalau aku pribadi harian menggunakan aplikasi tersebut untuk word processing dan presentasi di kampus.
Walaupun ada alternatifnya yaitu dengan menggunakan Microsoft 365 di web, tapi ya repot harus buka browser lagi dan tergabung dengan tab-tab browser lainnya. Tapi kalau kalian menggunakan Google Docs, Spreadsheet, dan aplikasi word processing lainnya dari Google, seharusnya kalian aman karena Google terkenal membuat aplikasi tersebut berjalan di semua platform yang support berbagai macam versi dari sistem operasi. Jadi, apakah iPad Air 2 ini masih relevan di tahun 2024? Iya, tapi masih dengan beberapa catatan ya. Kalau kalian bisa menerima iPad ini apa adanya seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kalian bisa menggunakan iPad ini dengan normal tanpa kendala yang benar-benar berarti. Tapi kalian harus pastikan ekspektasi kalian tidak terlalu jauh melampaui dari apa yang ada dan dapat diberikan oleh iPad ini. Untuk yang lainnya, seperti yang udah aku sebutkan, pada bagian layar, speaker, build quality, kalian nggak akan bisa mendapatkan ini di tablet Android baru dengan range harga 1 jutaan. Sudah pasti layar, speaker, dan hal-hal kecil lainnya pada iPad ini jauh lebih bagus, karena iPad Air 2 ini merupakan perangkat premium pada masanya. Sekian review kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya aku lebih sering buat video review seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.